Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Wirda dari SMP Negeri 4 Kasimbar, calon guru penggerak angkatan 9 dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Motong. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat, pada tugas modul 1.2A8, pada kesempatan kali ini saya akan membuat koneksi antar materi. Adapun pada koneksi antar materi ini yang menjadi refleksi pada model pembelajarannya yaitu 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Kita ke refleksi model 4P yang pertama, yaitu peristiwa. Pada model refleksi peristiwa, momen yang penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana seseorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid serta menjadikan murid sebagai pusat dari pembelajaran. Yang berikutnya, menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak dan keterkaitannya dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada model refleksi peristiwa, momen yang paling menantang bagi saya yaitu yang pertama, melakukan aksi nyata dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Yang kedua, mengerjakan tugas kolaborasi dengan batas waktu hanya 1 hari, langsung melakukan presentasi. Dan yang terakhir, mengenal diri sendiri, nilai dan peran guru penggerak apa yang telah saya miliki. Selanjutnya, masih pada model refleksi peristiwa, yakni kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami, yaitu pada modul 1.1 materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus menghamba kepada murid yang berorientasi pada siswa dalam meningkatkan kemampuannya, harus berdasarkan minat dan bakat serta mendidik siswa sesuai dengan kodrat dan alam serta kodrat zamannya. Adapun pada modul 1.2 yang saya pahami yaitu berpihak pada murid dan inovatif, yang mana kedua dari materi pada modul ini saling keterkaitan dan saling bersangkut pautan. Selanjutnya, kita ke model refleksi yang kedua, yaitu perasaan. Pada model refleksi ini, saat momen itu terjadi, saya merasa seperti setetes embun yang muncul di pagi hari untuk menyejukkan udara. Namun jika matahari mulai menampakkan sinarnya, sang embun pagi pun perlahan-lahan mulai meninggalkan. Embun pagi itu mengajarkan ketulusan hati. Jika kita mempelajari sesuatu dengan hati yang tulus, akan memberikan kesejukan bagi setiap orang. Begitu pula layaknya kita sebagai pendidik. Jika kita mengajar dan mendidik siswa dengan penuh ketulusan, sekalipun matahari menjadi penghalangnya, tetapi dengan niat dan hati tulus, segala tantangan dapat terlewatkan pada setiap harinya. Sebagai seorang guru yang kurang pengalaman, saya benar-benar perlu meningkatkan dan membenahi mulai dari diri saya sendiri terlebih dahulu. Selanjutnya, kita ke model refleksi yang ketiga, yaitu pembelajaran. Pembelajaran ini, sebelum saya memulai pembelajaran, saya berpikir bahwa segala keputusan dalam proses pembelajaran adalah keputusan saya sebagai guru, tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi, memberikan ide dan pendapat mereka. Yang berikutnya, saya selalu mengutamakan target kurikulum dalam menyelesaikan materi yang diajarkan. Dan yang terakhir, tidak melakukan kesepakatan kelas. Namun, setelah melakukan model refleksi pembelajaran, sekarang saya berpikir bahwa pembelajaran itu harus benar-benar berpihak kepada murid dengan menuntun mereka menemukan bakat serta
minat mereka dalam meningkatkannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Kemudian, sebagai seorang pendidik, saya juga berpikir bahwa kita harus memiliki nilai reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif guna meningkatkan dan menambah tingkat kemampuan yang ada dalam diri kita. Model refleksi yang terakhir yaitu penerapan. Dalam modul refleksi penerapan atau perencanaan, pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan pada saat sekarang ini untuk membantu saya dalam mewujudkan dan memiliki nilai dan peran sebagai guru penggerak, yaitu yang pertama, saya harus berpihak kepada murid, di mana saya harus memiliki sikap among yang harus menuntun murid. Yang kedua, saya harus memiliki nilai dan peran mandiri, di mana saya harus memiliki inisiatif dalam memotivasi diri. Dan yang ketiga, saya harus memiliki nilai inovatif, di mana saya harus menciptakan dan membuat ide serta karya baru. Yang keempat, yang harus saya miliki adalah reflektif, di mana pada nilai ini saya harus selalu open-minded pada diri sendiri dan sering bertanya kepada rekan sejawat. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif, di mana saya harus ikut bekerja sama dengan teman sejawat maupun teman serumpun dalam sebuah komunitas. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, demikianlah tugas modul koneksi antar materi dari saya. Salam bahagia, terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.